Jangankan lo yang nonton dan bilang kita podcast MU, bahasnya MU terus. Opening soal MU aja sebenarnya kita bosen gitu. Kita butuh topik lain. Tapi kalau MU hasilnya kayak begini, masa nggak dibahas? Apa perlu gue doain MU supaya menang terus? Welcome to Box Football Show. Tapi paling tidak ya, semoga fans MU mengerti bagaimana rasanya ada keputusan wasit yang kurang cocok sama apa yang kita lihat ya. Disuruh mengerti. MU bukannya sama aja. MU KO sama KO Copenhagen. Iya, enggak maksudnya mengerti kenapa Arsenal marah-marah banget ketika lawan Newcastle gitu. Loh, justru sangat mengerti. Kalau ngeliat Tio kemarin itu sangat mengerti karena kebiasaan dizolimi. Kalau menurut Tio. Benar-benar. Tapi kan kalau di timeline kan tetap ngapain sih lu bang, lu berlebihan. Wah, lu lihat tuh gimana rasanya Copenhagen. Copenhagen sih, maksudnya kalau Newcastle kan bagus ya. Lu datang gak sih kemarin ke sana? Hah? Copenhagen datang. Copenhagen ya, bersama Jerry dan Dex nih pakai Denmark sengaja. Aduh, sorry ya, baju gua berdebu terus nih. Oh debu. Tim Denmark nih maksudnya kan. Parah banget orang. Debu. Rossi yang dengan rambut baru ya? Iya kan? Iya, rambut potong baru. rambut emang. Apa maksudnya lu buang sial MU kalah? Kagak. Males. Lo tau pemain Tokyo Kokato gak? Di One FF. Iya. Oh kayak gini. Terinspirasi gitu. mungkin ya. Gak tahu deh. Enggak ya, udah pokoknya bodo amat ya. Nah ini kita undang juga nih perwakilan dari Ruang Taktik ya. Iya gak sih? Ada Raihan, apa kabar Raihan? Alhamdulillah baik. Wah, nih tapi lu setelannya Inter apa kalau mendukung Inter yang habis gosok voucher penalti? Enggak, gue pendukung Arsenal. Lu. Sama Jer. Oh, tapi lu suka jersey ini? Gue suka jersey ini karena bagus menurut gue. Klasik retro gitu ya. Tapi lu kenapa suka Arsenal? Karena awalnya gue ngelihat jersey yang 2008-2009 itu bagus tuh yang ada ini bagian hitam di sini. Hitamnya. Oh iya. Menurut gue bagus banget. Itu Arshavin ya. Dan emang gue punya dua kakak, dua-duanya dukung Arsenal. Jadi kayak Arsenal Inggris apa The Sarandi? Arsenal. Ada. Enggak lo, jadi terpengaruh sama jersey. Lu gara-gara jersey lu suka Arsenal? Awalnya gara-gara jersey. Oh. Terus 2008 tuh ya. Berarti udah era Invincible udah lewat, terakhir juara udah lewat. Terus lu merasa terjebak enggak? Lu nyesel enggak ternyata? Ya, iya sih. Sejujurnya mah iya sih. Aduh, kenapa jujur banget sih? Dia pikir lu loyal maksudnya. Dia lahir 2003 ternyata Jer. Itu berarti baru 5 tahun Jer. SD aja belum kayak. Bener maksud gue. Iya. Lu mungkin kenapa sih kakak-kakak gue terjebak di masa lalu? Iya. Maksudnya lu punya kesempatan untuk milih tuh. Gak dikasih tahu tuh ya. Nah karena milih pas umur 5 tahun belum bisa mikir Pak. Belum bisa mikir. Tapi lu ada kesempatan untuk geser lu padahal enggak. Nah itu nggak pernah kepikiran buat geser. Wah respect, mantap. Arsenal aja dari dulu. Iya. Tapi kita akan bahas ya hasil-hasil Liga Champions pastinya. Tapi sekarang yang harus jadi prioritas dan kita bahas terus suarakan adalah soal Kanjuruhan, di mana tragedi Kanjuruhan katanya bikin Arema FC terseok-seok di Liga 1. Kemarin kan yang imbang ya lawan Persib kan? Iya imbang lawan Persib. Kemarin kan yang curhat kayak gitu kan siapa pelatihnya ya. Nah sekarang yang curhat lagi itu bukan pelatihnya, cuman petingginya Arema FC. Emang udah dikutuk nih klub habis cocok logi dia tragedi maksudnya. Kanjuruhan. Ya soalnya alasannya sama katanya harus ke Bali, nggak ada penonton gitu. Ya klise lah menurut gue lah. Ya alasan lah. Maksud gue ya udah bagus nggak langsung degradasi otomatis ya. Dan juga renovasinya dikebut. Supporter Arema bilang nggak ada perubahan desain. Kok nggak ada perubahan desain? Kita tetap jadul. Iya maksudnya kalau nggak ada perubahan desain terus mungkin ya nggak terlalu jauh beda. Berarti kan ini motivasinya cuma untuk menghilangkan barbu kali ya? Atau gimana nih maksudnya nih? Mungkin. Ya kan sebenarnya kan harusnya bisa lebih sekalian aja bagus gitu nggak sih? Iya harusnya gitu. Mendingan harapan Kanjuruhan ini di Roblox ya. Nah itu. Nah, itu bisa diakses ya di sini nih. Ini ada nih harusnya nih. Ayo kelalin roller yang mana? Gue menekan. Nah ini dia. Itu bisa di scan main bareng lah di Roblox di Stadion Harapan Kanjuruhan. Ada sesuatu yang seru juga ya dari box to box dan juga Harapan Kanjuruhan ya. Tapi nanti tahan dulu ya. Kita sih udah lihat ininya intip-intip. Soalnya gini Jer, kan Liga 1, Liga 2, Piala Dunia U17 dimulai kan. Jadi kita harus suarakan terus. Oh besok ya? Tragedi Kanjuruhan iya besok dimulai. Nah gue suka soalnya kemarin dari Persib juga menyuarakan tuh akhirnya bikin banner. Mereka bannernya tuh tentang Palestina tapi sambil Kanjuruhan juga diingatkan. Ya menurut gue nih sambil menyelam minum air sih gitu. Soalnya kan ya gue juga perlu apresiasi ke PSSI ya, Erick Thohir terutama. Beliau bilang
bendera Palestina silakan dikibarkan di stadion asal pertandingan yang resmi FIFA, dia bilang gitu kan. Liga 1, Liga 2 resmi FIFA kan. Piala Dunia 17 juga resmi FIFA, berarti dibolehin. Nah, si Persib pendukungnya Bobotoh, ya udah sekalian aja sama Kanjuruhan, lawannya Arema juga kan. Pas. Iya. Dan itu sekalian Jadi tadi ya respect kita banget lihat lah ya. gua. Ada kayak Palestina atasnya tetap ada 135++ dan stop genosida. Iya, benar. Gitu ya. Jadi ya ini sama-sama human rights sih by the way. Jadi penting banget Ya, dan harus disuarakan human rights supaya nggak jadi human life. Oh, bisa sih. Bisa sih. Iya. Enggak, tapi ini agak dalam ya. Agak dalam. Dia maksudnya bercanda tuh right sama left gitu Iya, kan. iya. Tapi ini ada maknanya juga. Human Jangan- pergi. jangan- Oke, jangan pergi kali ini human oke lah. ya. Maksudnya Iya, iya, nyawanya iya. kan, jiwanya gitu ya. Oke, kali ini kita maafkan karena dia sensitif juga ya ternyata ya, nggak cuma ledek. Ternyata ada ini ya, ada kedalaman ya jokesnya. Bener, nggak cuma ngatain polisi, How deep ngatain is orang your Betawi kayak waktu itu ya. Oke, dan sebelum kita bahas UCL, kita bahas juga pertandingan yang belum kita cover, tapi ini perlu karena Derby London, karena ini penting juga karena Spurs juga nggak unbeaten. Ini Derby London yang nggak main di UEFA ya? Oh iya benar. Makanya mainnya Selasa. Ini dini ya hari. London Derby yang timnya fokus di Premier League dan juga mereka Karabo masih ada nggak ya? Aduh, Chelsea ada masih kayaknya. Chelsea ada ya. Sudah kalah, iya. Maksudnya orang Spurs pesaing juara masa sih. Aduh. Apa yang mau dibahas emang? Ya kemarin tuh kan Ange Postecoglou bikin komentar habis dibantai katanya it's just who we are. Mate, ada mate-nya, Iya, dia kan ada di mate-nya, Australia, ada Aussie mate-nya. It's who we are going to be as long as I'm here. Nah ini konteksnya adalah ngomongin soal garis pertahanan tinggi. Nah kemarin mereka 9 pemain, tapi mereka pakai garis pertahanan tinggi banget. Gantungkan bukan cita-cita, tapi garis pertahanan setinggi langit. Iya, nah ini sebenarnya pertanyaan ya untuk kondisi 9 pemain, tapi pakai high defensive line, bunuh diri berkarakter atau sebenarnya itu taktik yang jitu? Gimana? Ruang taktik Ruang dulu. taktik dulu kali ya. Kan ruang taktik R-nya kan Raihan. Nah, Kalau nggak ada itu dia. kalau ada R jadi uang taktik. Uang taktik. Enggak, ini kurang sih yang ini. Bercandaan lu. Ya udah langsung Rehan. Gimana? Nih, Han? gimana nih? Gimana? Lu ngeliat nih. Ya Agak unik ya. kalau misalnya dari gue sendiri sih ngelihatnya meskipun emang apa ya, Ange sendiri itu pengen ini ya nge-stamp filosofinya gitu, pengen bener-bener nanemin filosofi bermainnya dia untuk Spurs ini. Tapi kalau misalnya menurut gue dengan kondisi 9 pemain dengan 2 defender yang kena red card, Iya. itu emang agak terlalu naif sih untuk tetap main high defensive line lawan Chelsea yang emang juga punya pemain-pemain dengan kemampuan run in behind yang oke juga sebenarnya kan. Speednya juga oke. Sebenarnya mungkin emang ada beberapa pemain yang nggak memanfaatkan speed itu seperti Mudryk gitu yang lebih yang lebih pengen bolanya. Secara gak langsung mengkritik Mudryk. Tapi ya kan emang gitu. Tapi ya sebenarnya mau dibilang taktiknya efektif juga gue sih nggak bisa bilang kayak gitu karena kebobolan kesempatannya pun juga banyak. Kalau misalnya dilihat dari XG-nya, expected goals-nya itu aja kalau nggak salah Chelsea nembus 4 XG gitu. Berarti kan itu emang kebobolan chance-nya banyak kan. Bener. Dan kalau misalnya lo lihat hat-trick-nya Nico Jackson itu kan semuanya sama ya. Dari proses skemanya bener. Iya, dari proses through ball dari belakang dan itu ya diekspos berkali-kali. Cuman mungkin hal positif yang bisa diambil ya itu si Ange itu udah tahu lah, dia tahu mau timnya cara mainnya kayak gimana dan dia juga naruh kepercayaan buat pemain-pemainnya, terutama si kipernya ya Vicario kan karena kalau gitu kan dia ditugaskan lebih banyak buat sweeping ya. Nah itu mungkin Kayak polisi. itu mungkin Atau supporter menyambut supporter lain. Sweeping. Nah itu mungkin Di luar negeri. salah satu sisi positifnya aja. Cuman ya menurut gua secara overall sih dampaknya ya lebih ke negatif daripada positif ya. Tapi overall in tactical aspect Ange nih gimana sih? Maksudnya kan banyak orang yang kayak kayaknya dia bagus deh. He's cooking gitu. Tapi bahasanya Waldo tuh. He's balling, he's cooking right now man. Api-api. Postecoglou ya. Gitu kan. Maksudnya as a coach dan juga tacticalnya sebenarnya gitu. Terlepas dari ini naif. Karena kan kita ngomongin soal kondisinya. Lu 9 pemain tapi high defensive line. Tapi secara umum gitu. Kalau misalnya gue sendiri sebenarnya jujur gak expect Spurs bakal startnya sebagus ini karena secara historis ya maksudnya Ange Postecoglou itu kan sebelumnya di Celtic sama Yokohama F Marinos. Oke. Nah itu sebenarnya ada lagi gue cuman ngikutin dari 2 klub itu. Iya.
dia itu selalu nggak punya start yang bagus gitu dalam dua tim itu. Pertama di Yokohama F Marinos dia itu musim pertamanya finish ke-12 mid table. Dan uniknya timnya itu golin paling banyak tapi kebobolan paling banyak juga. Nah, jadi emang kelihatan tuh cara main all out attack-nya lah. De Zerbi-nya itu kelihatan. Nah, di Celtic pun juga dia sebenarnya di pas awal-awal kualifikasi UCL kalah sama Midtjylland. Nah, terus juga pertandingan pertamanya banget dia juga kalah. Dan itu kirain gue bakal kayak gitu sama Spurs karena implementasi taktiknya itu kelihatannya sih perlu waktu ya karena kan yang paling kelihatan, yang paling distintif dari ide taktiknya kan kayak inverted fullbacks-nya, apakah dia punya profil pemain yang mumpuni buat pemain-pemain buat mainin peran itu gitu, misal kayak Udogie atau Pedro Porro sebelumnya kan nggak pernah main peran itu kan, dan awalnya kaget juga, wah dari pertandingan pertama lawan Brentford langsung dipakai tuh inverted fullback dua-duanya, awalnya Emerson sama Udogie kalau nggak salah. Nah itu awalnya kaget, wah kok langsung bener-bener cara mainnya gini ya, nggak ada adaptabilitasnya. Maksudnya nggak kelihatan kayak Emerson ini kelihatan itu kayak dipaksa gitu main inverted kan. Tapi ternyata hasilnya oke juga gitu. Tapi emang gue nggak bisa bilang dia nggak punya adaptabilitas taktik juga karena akhirnya ada perubahan juga. Misal Son dari yang tadinya left winger terus kan jadiin striker. Richarlison jadi duduk di bench. Iya itu juga. Solomon juga harusnya bench. Iya, Manor Solomon. Tapi ya, karena satu alasan lain. Karena ada Brennan Johnson. Karena itu. Nah itu kan berarti kan menunjukkan ini ya, dia bisa melakukan perubahan. Dia maksudnya kalau misal butuh perubahan ya dia bisa bikin perubahan. Wah, itu kan. agen perubahan nih. Waduh, kayak mau pemilu. Ross, lu kan juga ngikutin nih si Ange dari Celtic, ya kan, lu suka Celtic, terus juga sebelumnya Yokohama ya, lu terpapar Liga Jepang juga gitu kan. Tapi kalau ngelihat situasi kayak gini kan biasanya orang ngomong, let's just Tottenham gitu kan, Spurs nanti bakal flopping gitu. Nah, apakah setelah di-expose nih soal high defensive line gitu, terlepas dari kartu merahnya gitu ya, dan juga taktikalnya, ini bisa jadi ada lagi-lagi gue bilang kayak episode lalu, bau-bau potensi downfall bagi Spurs. Gue mungkin gini, harus ngeliatnya gue ngelihatnya bahwa kalaupun nanti Tottenham Hotspur ujung-ujungnya flop gitu ya, dikatain flop gitu ya. Drop lah ya, bukan flop ya, kalau kita bisa bilang. Tapi seenggaknya mereka tuh udah punya identity duluan gitu loh. Gue admire apa yang dikatakan Postecoglou di konferensi tersebut ya. This is who we are, this is who I am gitu kan. Emang cara main kita kayak gini gitu. Karena komentarnya kayak De Zerbi by the way. Iya emang enggak. Karena kan ya, maksudnya iya tadi udah dibahas bahwa di Yokohama baik kemudian di Celtic startnya lambat gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tanda bahwa gue pengen instill identity dulu gitu. Iya benar bahwa Spurs bisa dibilang mungkin pressure-nya nggak terlalu gede gitu ya kalau dibandingin sama klub-klub lain. Let's say kayak Arteta di Arsenal atau Ten Hag di Man United gitu. Cuman itu juga harus dilihat dari bagaimana Spurs ngebangun skuadnya, bahwa ternyata kalau misalkan dipakai nih skuad ini sama seorang pelatih yang punya filosofi saklek, ternyata bisa juga gitu. Jadi kudos sebenarnya itu buat yang di atas masih Paratici kan ya? Masih Paratici ya. Jadi itu kudos buat dia juga gitu loh. Jadi gue pikir sebenarnya kalaupun nanti misalkan dia drop, seenggaknya bahan bakunya Spurs untuk kedepannya nih udah ada gitu. Nah lu bisa berangkat dari situ gitu. Dan kemudian kalau ngelihat tadi yang high defensive line itu, gue ngeliatnya sih lebih kayak kontekstual. Kalau di dalam satu pertandingan tersebut, iya emang naif gitu ya, aku rela. Naif ya kan. Iya gitu kan. Maksudnya ya itu emang naif gitu kalau dibuat satu konteks itu. Cuman kalau dilihat secara sudut pandang yang lebih luas gitu ya, itu gue justru seneng gitu karena pada intinya pelatih gue nih, misalkan gue pendukung Spurs, pelatih gue nih punya rasa pede tertentu gitu buat klub ini bisa jalan dengan filosofi yang gue mau, yaitu yang mana itu adalah garis pertahanan tinggi gitu. Karena kalau misalkan kemarin gue baca juga, jangan-jangan emang dia nih kayaknya nggak ada plan B deh buat main mid block atau pertahanan rendah gitu. Karena emang di latihannya
memang buat garis pertahanan tinggi terus gitu. Ya mungkin kedepannya bakal ada adaptasi main mid block atau main low block sekaligus gitu ya. Cuman untuk sekarang ya udah kita patenin dulu nih pemahaman inti dasar bagaimana permainan kita, ya udah gitu. Kan nanti kalau misalkan ini udah khatam gitu saya, nah ya kita baru coba yang lain gitu loh. Itu karena gue sih lebih suka kayak gitu. Pep Guardiola di City kan juga awalnya juga terseok-seok kan di Premier League. Meyakinkan lah ya. Ya, bahkan dia harus learning soal second ball dan segala macam adaptasi sama kultur sepak bola Premier League seperti apa. Tapi dia tidak kayak yang pernah gue bahas di beberapa episode lalu ya. Dia tidak meninggalkan filosofinya tersebut, malah ya udah ini filosofi kita kayak gini tapi sambil adaptasi yang Premier League, ayo kita drill terus gitu ya. Sekarang terbukti gitu, City tuh termasuk salah satu tim yang menurut gue secara filosofi saklek tapi adaptif juga gitu loh. Mengorbankan Yaya Toure ya. Iya. Berantem sama dia. Tapi kita kakinya. jangan ngebahas kelamaan lah ya. Ini kan dua tim yang tidak lolos Champions League gitu kan. Ini kan Bahkan Europa League, UCL juga nggak lolos. oh iya bener, mereka mau UEFA fokus lah. di Liga katanya kan. Nah tapi setelah kembali ke Champions League lagi, enak banget ya denger lagu Champions League ya. By the way. Akhirnya Untuk balik fans lagi. Arsenal. Nah, kita bahas grup yang neraka dulu. Oh, grup neraka. Karena Grup F gini ya, biasanya kan setiap drawing pasti tuh dibilang yang mana nih grup neraka, pasti gitu pertanyaannya. Kalau drawing apapun ya. Tapi gue gak tahu kenapa gue lupa kapan terakhir kali yang dibilang grup neraka seneraka ini. Karena bener-bener ya bisa dibilang ketat saling mengalahkan. Dan juga bahkan ada kesamaan karena ada dua tim konglomerat di sana. PSG Ada dan protes juga. Newcastle Saudi ya. bener juga. Maksudnya Dortmund awal ya. Yang Protes ini banner you don't care about sport, all you care is money. Terus ngelempar emas ya kalau gak salah ya. Nah, itu tuh Nasser, Emas-emasan di bawah. Gianni Infantino sama Agnelli ya. Agnelli. Ya Agnelli kayak gue gak di grup ini nih. Itu tuh maksudnya pencetus UCL, Iya, iya. UCL baru. Super League. Yang mana itu UCL baru ya? UCL Iya. baru yang akan Oke. ya Super League juga sih yang akan berlangsung tahun depan berarti. Ini adalah tahun terakhir UCL yang kayak gini. Lah iya ya kita nikmatin aja deh. Nikmati Ter Chelsea, ya Chelsea gak akan masuk juga sih. Iya jadi Dortmund protes, terus juga ada fans Milan ya yang Milan ya. dolar rumah itu Milan kan? Donnarumma salah kembali ke San Siro kan. Iya terus ada foto ada video Mbappe senyum gitu kayak mau di gue kayaknya gitu. Tapi berarti bisa dibilang Dolar rumah apakah berarti. iya dolar rumah Nasser Qatar gitu ya dan Saudi itu memang musuh baru sepak bola. Sepak bola Eropa sih menurut Sepak bola gua. Eropa ya. Ya menurut gua dengan protes kayak gini udah kelihatan sih maksudnya kayak sebenarnya klub-klub Eropa terutama pendukungnya ya yang ngerasa sepak bola tuh makin dijadikan cash cow gitu, sapi perah, ya mereka nggak suka aja dengan dengan skema kayak sekarang, apalagi kalau buat pemain juga nanti UCL yang baru itu kan pertandingan bakal lebih banyak juga kan. Iya. Itu juga bakal bikin lelah juga. Ya makanya gua merasa pencetus-pencetusnya kan ya sebenarnya konglomerat yang punya duit dari luar Eropa kan. Yeah. Ya Qatar sama Saudi dari luar Eropa. Bahkan kalau masukin Uni Emirat Arab di City luar Eropa juga. Jadi mereka kayak ngerasa kayak lagi dijajah sih sebenarnya sepak bola Eropa tuh. Lagi dijajah secara berbeda ya, secara tanda kutip gitu. Iya dan Newcastle juga kembali kalah dari Dortmund ya setelah kalah sebelumnya. 2-0 ya. Iya sebelumnya 0-1 gak sih? Iya. Sebelumnya sekarang 2-0. tuh bajunya udah Saudi tuh. Iya hijau ini Virsi bilang. Gue baru gak sih pas Virsi bilang oh iya away-nya hijau ya. Dan Dortmund ngajarin Arsenal tim kita kan caranya menang lawan Newcastle. Newcastle ya tanpa dukungan PJMOL kali ini mereka kalah. Dan juga Milan lawan PSG 2-1 di mana Mbappe katanya dikantongin sama Calabria. Giroud golin ya. Giroud golin ternyata Milan tuh di udah laga lama nggak penting. golin sejak Giroud Sejak Giroud kiper. Lu bilang ya kan? 3 dari 4 pertandingan terakhir tapi ternyata di laga-laga penting kayak gini Giroud golin dan sebenarnya yang bagus juga tuh ada banner juga sebenarnya dari PSG di leg pertama itu. leg pertama. Ultrasnya ada koreo nembak tapi sasarannya tuh kayak setan hitam gitu Milan. Nah di second leg ini pas Milan menang ini si fansnya Milan nih Milanisti Bikin. pasang tapi neonya Matrix. Oh, di ini ya. Iya jadi kayak tifo gitu. Wah Keren bagus juga. banget. Diteruskan ya ininya ya. Iya, tifonya dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua. Ya jadi bukan selebrasi pemain aja yang saling ngeledekin gitu kayak dulu Haaland gitu kan. Kreativitas mantap. Kreativitas Gua dukung nih kayak mantap. gini nih. Iya, boleh dah. Ini akan juruhan juga dong. Mau dong. Tapi soal grup neraka ini Han, lu ngelihat dua pertandingan ini dan juga persaingannya di grup F ini. Sebenarnya kalau misalnya buat yang pertandingan PSG sama Milan gue nggak nonton ya. Teman kalau misalnya yang Dortmund Newcastle gue emang sempet nonton.
Dan gimana ya kalau misalnya dari gue mungkin pengen ngomongnya dari sudut pandang Newcastle ya, karena Oke. Newcastle ini kan bisa dibilang baru, ya bukan bisa dibilang, emang baru balik lagi kan ke Baru balik UCL lagi. gitu. Dan sebenarnya komponen penting dari cara mainnya Newcastle itu intensitasnya. Nah, menurut gua kunci kesuksesan musim lalu itu karena mereka itu jadwalnya nggak padat. Karena mereka bisa nge-keep intensity itu selama satu musim penuh gitu. Oke. Lama-lama justru lama-lama makin intens mainnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya sekarang karena jadwalnya makin padat, Udah cedera juga ya. ya udah mulai ya banyak cedera juga. Tapi itu implikasinya dong, karena main intens dan jadwalnya padat, ya akhirnya badan jadi lelah dan lebih mudah cedera gitu nggak? Iya, bisa Sebenarnya. dibilang kayak gitu. Makanya sebenarnya yang paling penting sekarang ya itu squad depth-nya aja Newcastle. Dan emang sekarang kelihatan juga sih dari strategi transfernya udah mulai ke situ juga kan, karena Lewis Hall, Livramento, pokoknya banyak pemain yang sebenarnya bukan first team ready tapi potensial dan emang bisa di nurture lah, maksudnya Iya. perlahan gitu kan, nggak langsung masuk first team. Nah itu sebenarnya dari strateginya Newcastle sendiri udah bagus ya, tapi emang buat Terlalu tahun berat. ini mungkin kayak terlalu berat sih Ya, untuk lihat Newcastle. dari Untuk lolos? drawingnya Untuk lolos sih Grup. masih bisa aja, tapi kayaknya buat nge-keep apa ya performanya week in week out itu Iya. selama setahun, selama semusim itu kayaknya mungkin agak susah ya. Tapi di Premier League sendiri sih emang so far so good, tapi Iya. Iya. concernnya sih bakal di UCL sih sebenarnya kalau dari gue sendiri. Nah Oke. ini kan masih awal November ya. Ini banyak yang udah menyaksikan loh Jared. Soalnya nyambung juga tadi ke soal Saudi. Kan Liga Saudi itu kan bakal libur Januari atau Februari ya. Nah itu tim-tim Premier League tuh udah bilang ke pihak Premier League, tolong jangan ada peminjaman dari klub Saudi ke Newcastle di buat Januari katanya. Terutama dari Al Hilal yang mana itu adalah namanya Neves. Soalnya kan Tonali kan nggak bisa main kan katanya. Udah di Prevent, udah di dicegah. prevent dari sekarang nih. Iya. Gua yakin Neves bakal ke ini nih, Ruben Neves bakal ke Newcastle. Newcastle. gitu. Karena kita Dari satu sekarang. nih, kita kan segrup. Gue tadi pagi soal baca itu, anjir visioner banget nih klub-klub Premier League. Tolong dicegah katanya. Vision. Di Atletik gue Spesifik bacanya. Neves gitu. Iya spesifik, nyebut spesifik dari Al Hilal karena ada hubungannya sama Saudi. Kalau ada Virgi enak nih, gak ada hubungannya Saudi sama Allegedly. allegedly ya. Enggak, tapi itu yang apa yang dalam tanda kutip ngelarang atau ngewanti-wanti klub Amerika mana aja. Pihak-pihak klub gue gak disebutin sih seperti biasa di Atletik kan. Ya 4 orang itu kan, Melindungi. 4 klub itu kan sebenarnya yang apa kepemilikan PIF, ada 4 klub itu Iya, kan. Al Hilal, Al Nasr, Al Ittihad sama Al Ahli. Iya. Dari situlah pokoknya Tapi bisa dari dipinjemin gitu. stok pemain mereka kan kayaknya butuhnya Bisa nih. Neves nih. Soalnya kan Tonali nggak ada, terus Anderson cedera. Pokoknya back yang cedera lini Iya. tengahnya sih terutama. Enggak, maksudnya logika mereka kayak satu Bisa sih. Premier League ready juga Mas udah pernah, dan posisinya agak sama Bisa nih main di sebenarnya. Liga Champions juga kalau mereka lolos. Iya. N'Golo Kan- Kanté juga sebenarnya Kalau Conte bisa juga. di antara itu ya. DM Wah, dari itu kanan. jangan-jangan geser ke situ. Kan butuh kreator. Sekarang kan kreator Newcastle tuh mainly dari kanan ya, Ros. Dari Iya, Trippier sama Bruno Gimares gitu. Ya kalau punya Neves ya lebih enak lagi Lebih enak. kreasinya Yes, buat yes. Eddie Howe. Maksudnya di Wolves saja bisa thriving, apalagi Iya. memang bisa thriving, apalagi dapat kayak Newcastle gitu ya. Iya. Walaupun banyak cedera tapi tetap aja secara kualitas lebih baik. Salah Grup satu F, ini, ya. maksud gue salah satu atribut Neves yang gue suka tuh emang progresi umpannya sebenarnya sih, itu kan. Terus kemudian tiba-tiba bisa datang dari second line. Kalau ngelihat punya Bruno Gimares yang punya intensity, punya determinasi, sebenarnya itu paket komplit sih jatuhnya gitu. Kalau misalkan bisa jadi Neves, Neves gitu. Sama Tonali. Lumayan emang. Enggak, tapi kan ya kan Oh, Tonali nggak bisa. pinjaman doang gitu. Selama jangka waktu pendek yang tadi kita bicarakan gitu. Itu emang masuk akal Ngeri ya, sebenarnya betul, betul. gitu. Jadi kalau lo punya aksis gitu ya di kanan tuh Segitiganya ya. segitiga di kanannya tuh dapat sebenarnya gitu. Tapi tuh dia bilang kalau bisa kan. Kalau Jadi sebenarnya bisa aja kan. Bisa aja. Maksudnya mereka tetap punya rights untuk nyomot. Punya. Tapi Berhak kok, berhak. kalau bisa jangan gitu ya, kalau bisa jangan. Tapi soal grup F ini Ros, secara singkat mungkin. Gue tidak melihat grup F itu spesial sebenarnya sih sejujurnya ya. Kalau Tapi kan- ketat ya dong. Ketat iya.
dibilang grup neraka tuh karena apa sih sebetulnya? Gue Tim-tim Ya, besar profil gitu nggak sih? tim-timnya, profil Saling tim-timnya mengalahkan. iya, cuman PSG, Milan. PSG, Milan, Dortmund kan ya, Newcastle yang balik lagi, cuman Milannya juga masih tertatih-tatih gitu, Newcastle baru balik lagi, PSG-nya kayak PSG yang pengen meredefine diri sendiri setelah pergantian pelatih dan nggak ada Lionel Messi, terus kemudian Dortmund yang baru aja kepleset Kalah. di Sulit. akhir musim gitu, Iya, musim iya, kemarin gitu. Jadi gue tidak melihat ini sebenarnya sebagai sebuah grup neraka gitu. Cuman mungkin karena bukan grup neraka secara nama gitu ya. Yang mana kemudian klubnya satu sama lain itu saling rata-rata. Tapi gitu. profile. Ya, jadi makanya jadi grup ketat kali ya sebenarnya kalau menurut gua, dan terbukti kan bisa saling ngalahin satu sama lain gitu. Bahkan Newcastle bisa ngebungkam PSG 4-1 4-0 gue lupa. 5 nggak sih? 4 ya? 4-1 kan ya, ya bisa kayak gitu. Jadi grup ketat sebenarnya sih label yang tepat gitu ya, bukan grup neraka gitu karena rata-rata gitu. Dan gue tidak menyangka PSG kan dikira bakal ini kan, bakal ngelanggeng gitu aja kan, dengan power yang mereka punya. Tapi Atau ternyata malah susah gitu, belum nemu juga pakemnya mereka gitu di Eropa. Oh jadi sebenarnya grup F ini grup 2 konglomerat. F kan finansial F-nya. Oh iya. Ya grup F itu 2 tim kaya, 2 lagi tim tradisional mungkin gitu ya. Maksudnya kan Milan ya, Dortmund juga pernah masuk final kan 10 tahun lalu tapi 10 10 tahun lalu. Gue ingetnya yang lawan Juventus. Sabar. Itu Juve. Itu Anjir, Juve. gua tuh Iya, selalu 10 gini tahun lalu gitu ya. Dipikirnya Ya mungkin ini masih bener sih, 2010. mungkin ya. Ini grup F grup ketat ya, bukan grup neraka. Yang neraka Karena neraka kan luas biasanya. Jadi ada banyak orang di sana ya. Atletico Madrid ngalahin Celtic, ini gue bacain aja hasilnya 6-0. Ini kenapa gue bacain karena peluangnya ada 27 bagi Atletico. Untuk tim kayak Atletico Madrid ya, 27 sangat one way traffic nih. Celtic cuma 1. Dan semuanya menggempur Joe Hart yang lupa gawang di mana ya. Lu coba bisa cari tuh. Ada salah satu golnya ya. Jadi gol kalau nggak salah ya. Dia tuh mundur ke belakang garis gawang terus nepisnya ke atas gitu. ke gawang. Jadi udah masuk ke gawang. Gue inget banget ya dulu bokap gue pas pernah main bola pas gue kecil gitu ngajarin kalau berdiri tuh di depan garis. Jadi kalau Jerry nepis ke samping masih nggak gol. Kalau di garis banget taunya nepis ke dalam. Joe Hart di dalam gawang begini. Aduh aneh banget. Terus sabar belum bahas MU. Shakhtar lawan Barcelona 1-0. Di mana Barcelona kalah dari tim ini yang banyak meme di mana-mana. Barcelona kalah sama tim yang negaranya perang di 1,5 tahun terakhir. Terus Barca juga dominan gitu ya. 13 shot 1 doang, on target 12-nya ke arah fans kali ya. Terus si Danilo Sikan ini yang cetak gol di Shakhtar, itu dia selebrasinya kayak Bellingham gitu. Begitu, aduh ini banter banget. Banter bener ya. Seru banget. Nah, dan juga kalau yang lolos ya City ya. City lolos. Bayern lolos. Bayern udah lolos juga. RB Leipzig lolos. Leipzig udah? Udah lolos. Bareng City segrup kan. Terus juga siapa lagi yang lolos ya? Sociedad Inter penalti ya. Real Madrid. Dan juga Real Madrid. Jadi udah aman, bisa fokus, terutama City bisa fokus di Liga Inggris. Dan Bayern Munchen juga udah lolos ya. Dan mereka bisa fokus di Bundesliga. Walaupun kalau nggak fokus juga bisa sih. DFB Pokal udah nggak lolos. Jadi kalah. Iya benar. Dan ini yang mungkin lebih ketat grup ini. Buat 3 di bawah. Buat 3, Inter 1. Yaitu Man United, masuk akal, Galatasaray dan Copenhagen. Oke, 3 ini waduh, MU bukan grup neraka tapi klub neraka. Iya kan setan merah. Iya sih. Tapi kan selalu ada hal positif yang bisa kita tangkap ya. Yaitu adalah MU tuh mainnya bener-bener kayak yang spanduk waktu mereka stretching di game sebelumnya. Play like you mean it. Play like you mean it for 20 minutes. Nah, karena udah 2-0 kan. Maksudnya Waldo aja bilang gue tinggal tidur gitu. Kayak udah yakin menang sih. Iya, Højlund UCL, 2 gol, ya kan. Rasmus Champions League. Ya. Ternyata kena comeback. Tapi ada banyak juga obrolan dan juga perdebatan bahwa agak dicurangi nih UEFA mafia nih. Harusnya Rashford nggak kartu merah nih, harusnya nggak penalti nih. Tanpa Tio, Ros gimana Ros?
Gua Apa nih kan- Sudden Rashford atau apa nih? Nih ini ya. Itu kenapa sih? Enggak sengaja sih nginjak sih. Nah, ini Habis gimana itu lu? VAR, kartu Terkait merah. keputusan wasit dan VAR ini, Ros. Abis ini kata Ten Hag permainan Man United menurun, diambil juga sama Højlund juga. Berarti kan ininya turning point-nya. Gue tuh Setuju gak? gue tuh males mengomentari kontroversi dicurangin apa enggak gini tau nggak? Karena itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol. Gue membayangkan kalau misalkan gue jadi pelatih, gue jadi pemain, itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol. Jadi kalau misalkan gue marah-marah apa kecewa, itu juga nggak bakal mengubah apa-apa gitu loh. Ya lu punya hak sih, lu sebagai pemain, sebagai pelatih, sebagai fans. Ya. Kalau misalkan ada sesuatu keputusan yang tidak, gue ngerasa ini ngerugiin gue, Iya. gitu. Ya lu berhak buat kecewa. Cuman menurut gue kalau untuk sampai marah-marah, wah kami selalu dizolimi, bla 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 gitu. Termasuk lu kan juga kayak Betul, gitu ya, betul. gitu kan. Nah, tapi bagaimana kalau motifnya bukan mengubah hasil, tapi mengajak untuk evaluasi? Kalau mengajak untuk evaluasi Maksudnya itu ini udah banyak nih kasusnya. enggak, gue selalu melihat bahwa kalau misalkan ini dibawa ke ranah fans gitu ya, itu emang pada akhirnya mengungkapkan kekecewaan, jadi marah-marah doang gitu loh. Yang mana gue males mengumbar energi buat kayak begitu gitu loh, karena itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol. Gitu. Tapi kalau maksudnya gini, nanti kalau konteks tadi kan lu bilang kayak gue nih. Nah, Kalau gini. konteksnya Arsenal kan bukan cuma fans ya, Arteta marah dan tidak setiap kemarahan pelatih di preskon disupport sama timnya. Gua tahu, Gitu. Itu kan iya, berarti gua kayak paham. wah ini gila kita udah iya, gue paham. piece off gitu loh. Makanya kemudian kalau misalkan lu pengen, sebenarnya gue bilang tadi gitu, lu pelatih, pemain, fans kalau mau marah-marah Ya. itu wajar gitu. Oke. Cuman kalau gue stance-nya adalah gue males ngebahas kayak begini gitu. Kalau misalkan udah kartu merah, ya gue kecewa. Cuman ya udah gitu. Mau gimana lagi? Masa wasit udah kartu merah, udah keluar gitu. Tapi ini curang. Lu kemarin gak konsisten. Kemarin Oke. ini gak kartu merah, kok ini merah? Ya udah deh, lu gue maafin. Ya udah kartu merah dicabut kan gak gitu gitu. Oke, loh tapi maksud tanpa gua. marah-marah gimana lu lihat keputusan itu? Kalau- Maksudnya secara eye test lu juga lah. Itu kan dia nginjek ya. Dia sengaja. gak sengaja nginjek kan. Kalau misalkan kemarin kita ngebahas bahwa soal si Havertz, tackle-nya kena ankle. Gue nggak tahu itu sengaja atau nggak sengaja, itu kan emang sesuatu yang subjektif ya. Iya, Kita nggak bisa nanya lu sengaja nggak kan nggak mungkin, nggak bisa Tapi nanya kalau kayak menurut gitu. Fiksi karena dua kakinya tuh udah nggak di ground gitu, Iya, udah di iya. udara, Gitu. makanya intensinya cederain lawan lah kasarnya gitu. Gini Jer, lu main bola beneran aja kalau misalkan gak sengaja gitu ya kepleset dar gitu terus kemudian lu nendang ankle, wasit itu bisa ngasih kartu merah. Menurut gue itu wajar gitu karena itu bisa mencederai lawan. Yang dilihat wasit cuma itu doang. Lu bisa mencederai lawan. Tapi gue nggak sengaja sih. Ya gue nggak tahu lu nggak sengaja apa enggak. Gitu tuh intinya gitu ya kan. Play Gue by the book aja. nggak bisa menilai lu sengaja apa enggak. Tapi yang bisa gue nilai adalah itu tackle lo kena ankle, dan kalau kena ankle itu bisa cedera gitu. Makanya kemudian itu sebuah tackle berbahaya. Kalau misalkan itu dikategorikan tackle berbahaya, ya udah either kuning ya atau merah. Iya, karena Gitu kita nggak loh. bisa nebak intensi orang ya. Iya. Karena di hati dan kepala nggak ada VAR. Nggak ada VAR gitu Iya, loh. nggak bisa dicek. Kamu bohong ya. Jadi makanya kamu kasar nih kamu. makanya dari train of thought seperti itu, ketika Oke. gue ngeliat Rashford, ya udahlah gitu loh. Gue kecewa gitu ya kenapa harus kejadian kartu merah pada ketika lagi unggul gitu Oke. sebagai fans. Cuman kalau ngelihat kayak misalkan wah dia nginjek, ya gue dalam pikiran gue ya wasit bisa aja sebenarnya ngelihat itu sebagai interpretasi bahwa ini bisa mencederai lawannya gitu kan. Jadi gue melihat ada satu rasional di keputusan tersebut gitu. Jadi gue memilih untuk kecewa, iya, cuman ya mau gimana, itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol. Yang Oke. bisa sebagai Man United gitu, yang bisa Ya. gue kontrol adalah ketika gue main 10 orang, apa yang harus bisa gue lakukan gitu. Apakah Oke. gue main lebih compact dan segala macam gitu kan. Kalau misalkan bermain dengan biasanya adalah gue main direct, mungkin gue sekarang ya udah gue agak lebih slow, nggak usah Oke. langsung bola ke depan segala macam, gue jaga keep di belakang. Cuman persoalannya Man United ini kan aneh ya. Jadi gue melihat kalau misalkan ada tim-tim yang main direct, Real Madrid atau paling dekat ya kemarin Bayern Munchen lawan Dortmund tuh ya. Gue nonton, gue bilang ke Dex kan kayak iya sih Dex emang mainnya ngebosenin, terus kemudian Tuchel diprotes sama fansnya sendiri gitu. Cuman at least untuk sebuah tim yang kayaknya belum ketemu OP-nya banget nih, powernya jadi luar biasa gitu ya. Mereka lumayan rapi, gue bilang gitu. Seenggaknya pada pertandingan tersebut, karena gue lihat belakang compact dan ketika mereka pressing mereka ada gitu dan rapi. Jadi ketika Dortmund
ke expose gitu ya dari transisi. Mereka punya banyak ruang untuk eksploitasi gitu. Nah, Man United adalah tim yang pengen main direct, transisi cepat, tapi secara struktur di belakang ketika mereka lagi nggak nguasain bola itu belum rapi gitu. Makanya kemudian ketika bermain dengan 10 orang mungkin mereka bingung gitu. Ini gue harus kayak gimana gitu. Oke, kita ngomong soal keputusan wasit ya kalau gitu. Soal dampaknya Dex. Kan 20 menit awal tadi ya mainnya they play it like they mean it gitu. Tapi habis itu buyar. They play it like 10-20 minutes. Iya, maksudnya menurut lu valid nggak bahwa momen-momen itu memang mengubah jalannya sisa pertandingan? Gue pernah lihatnya tuh di The Athletic ada yang pernah ngerekap bahwa tim yang main 10 pemain, cuman nggak early ya. Yeah. Tim yang main 10 pemain itu sebenarnya tingkat kebobolan lebih tinggi itu rendah sebenarnya, nggak setinggi itu. Tapi gue melihat 2 anomali nih di pertandingan Chelsea kemarin lawan Spurs sama di pertandingan Man United. Jadi gue ngerasa nih artikel ini nggak valid nih untuk 2 pertandingan terakhir nih. Nah terus kalau untuk Man United sendiri, gue juga nggak nonton di 20 menit awalnya itu ya. Tapi live score gue juga gue pantau. Wah ini 2-2-0, gue sama kayak Waldo, ini mah menang nih gitu. Kalau emang Ten Hag bilang kayak gitu dan permainan bagus, itu juga di backup juga sama Garnacho bilang kayak gitu, Højlund bilang kayak gitu. Gue ngerasa ya emang mereka lagi punya apa ya, lagi punya momentumnya aja di awal laga itu, dan beneran kartu merah ini disayangkan banget buat Man United itu. Cuman gue ngerasa kalau emang Ten Hag bisa bikin skemanya kayak gitu dengan 11 pemain doang ya, gak dengan 10 pemain, ya kita bakal ngelihat lagi sih di pertandingan besok gitu. Maksudnya lo bisa nanya kayak gini, lo percaya apa enggak? Ya gue percaya kalau besok udah kelihatan. Soalnya kan kalau kita lihat musim ini aja udah kalah berapa? 19 kali, 17 kali Man United. Sebanyak itu emangnya. Mainnya kali. Mainnya 19 kali, udah kalah 7 kali apa gue lupa. Iya, ada datanya. 11 kalah 9. Kalah 9. Kalah 9 kali itu berarti lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah game yang dimainkan United itu kalah. Paling cepat. Ya cuman gue ya ini aja ya. Maksudnya nggak mau meremehkan Man United. Ya kalau lah Ten Hag udah baru nemu skemanya pakemnya sekarang gitu, ya udah gue bakal ngelihat itu lagi di besok harusnya ya. Apalagi Rashford kan gak bisa mainnya cuman di UCL doang kan kalau kartu merah kan. Meskipun banyak yang bilang juga Rashford sebaiknya udah diparkir aja nih di Premier League gitu. Iya, karena next game kan mainnya 11 orang lagi. Lawan Luton ya besok ya. Lawan Luton lagi, walaupun Luton alot ya. Kemarin Spurs alot, Aston Villa lawan Liverpool kemarin alot, kan. Susah ditembus. Nah, kalau Luhan, ini karena kalau kita bahas MU kenapa, taktikalnya gimana udah sering lah. Tapi kalau dari lu sebenarnya lu ngelihat MU nih dengan Ten Hag dengan segala macam yang terjadi ya naik turunnya gitu. What's happening? Ini kelihatan kayak tim yang sebenarnya bingung juga sama filosofinya mau kayak gimana. Karena kayaknya menurut gua kenapa Ten Hag dibawa ke MU itu karena mereka pengen punya tim yang bisa lebih mengontrol permainan dengan bola gitu maksudnya. Kan. Seperti yang dilakukan di Ajax. Tapi ternyata Ten Hag sendiri mengakui kalau misalnya MU ini nggak bakal bisa main sama dengan apa yang dia lakukan di Ajax gitu. Menurut gue itu sebenarnya statement yang agak aneh karena gimana ya, dia itu udah ngebawa banyak pemain pilihan dia. Dia udah belanja harusnya kan yang udah sesuai sama filosofinya dia, yang apa yang dia pikirkan, apa yang dia visi misi dia untuk MU kan. Tapi ternyata dia akhirnya mengakui sendiri kalau misalnya pemain-pemain itu nggak suitable gitu, nggak cocok buat filosofi sebelumnya di Ajax. Jadi ini perkara miskalkulasi atau ada sebenarnya yang lacking dari MU yang belum bisa ke solve. Jadi cenderung ke yang mana nih? Mungkin sebenarnya problemnya lebih ke ini sih, identifikasi profil pemain yang kurang baik gitu. Menurut gue, jadi kayak he got lost somewhere in the way gitu loh. Kayak tersesat tiba-tiba di tengah jalan gitu. Karena pertama kan ini kalau misalkan gue inget runutan omongannya dia ya, omongannya Ten Hag ya, ketika masuk Man United dia bilang, oke, gue akan identifikasi dulu pemain ini bakal kayak gimana. Makanya ketika dia datang preseason tuh kan gak langsung beli pemain kan. Sebenarnya gue pengen lihat dulu, oh ternyata di preseason bisa 2 game pertama kalah gitu kan, langsung ngerombak adaptasi gitu. Oh ternyata gak bisa main pakai Ajax ya, gue harus adaptasi gitu. Nah adaptasi bisa work sampai paruh musim pertama, sampai kemudian menang Carabao Cup. Setelah itu mulai drop tuh gitu. Nah dari situ kemudian gue ngeliatnya caranya Ten Hag nih berubah lagi. Dia tuh nggak pengen lanjut main kayak Ajax gitu. Karena ternyata kayak
Nggak setelah bisa yang gue lagi. lihat Nah. nih ya, walaupun gue udah datengin beberapa pemain kan, menurut gue yang didatengin tuh Eriksen, Martinez sama Anthony ya. Yang beneran ini maunya dia. Kalau Casemiro kan tadi mau Frankie De Jong gak dapet kan, Iya, akhirnya dapet. Casemiro gitu kan. Ya sengaja 3 itu gitu kan. Setelah datang ternyata tetap gak bisa. Ya udah deh, kita lanjut main pakai main direct aja gitu. Makanya kemudian di awal-awal musim ini di konferensi pers omongan dia ya Man United DNA emang quick transition, main direct segala macam. Makanya kemudian yang didatangkanlah pemain-pemain seperti sekarang gitu. Onana bisa build up, cuman kan yang dipakai maksudnya kayaknya bakal long pass ke depan gitu kan, karena lu punya runner di depan segala macam gitu. Nah, balik lagi ke persoalan tersebut, ternyata itu nggak jalan juga karena buat main quick transition harus yang hal pertama yang kayak pernah gue bahas, hal pertama yang mesti diberesin tuh sebenarnya pergerakan atau struktur lo tanpa bola dulu gitu kan. Karena kalau misalkan lo langsung depan bola kerebut sama lawan, tim lo udah maju semua, gue harus balik gimana nih gitu kan. Makanya kemudian banyak yang bicara soal rest defense segala macam gitu. Itu nggak terjadi di Man United. Mereka memfokuskan quick transition, regain bola via pressing gitu kan. Cuman ketika udah ngerebut bola lawan, efektivitasnya nggak dijaga, eksekusinya nggak dijaga, peluang gagal, direbut sama lawan, ternyata belakangnya kosong karena struktur tanpa bolanya jelek gitu loh. Nah, jadi kebalik gitu loh untuk ngebangun fondasi, kayak ngebangun rumah tuh kayak dari luarnya dulu gitu. Fondasinya nggak kokoh gitu. Itu yang menurut gue terjadi di Man United, dan akhirnya sekarang mereka bingung nih arah kita mesti kemana nih, karena kelihatan banget skuadnya tuh kayak apa ya, kalau bahasa orang dulu kan belang belonteng ya. Kayak compang tambal sulam segala macam. Bahkan pembelian Anthony tuh menurut gue kayak udah aneh aja gitu. Ya kalau di squad sekarang Anthony kan harusnya ya udah emang bench gitu ya, karena nggak perform gitu. Cuman kalau misalkan lu ngelihat tipikal profil Anthony sebagai winger, itu kan sebenarnya kayak dia itu butuh pemain yang overlap, fullback yang overlap dari belakangnya dia, atau pemain tengah yang bisa masuk ke half space gitu. Jadi lu bisa kerja sama gitu sama dua pemain itu, si Anthony ini. Yang terjadi di Man United adalah Anthony kadang-kadang lu dikasih bola, sana ambil tuh bola, kerja gitu. Terus kadang-kadang kita sering lihat Anthony itu ada di pinggir banget, 1 lawan 1 atau 1 lawan 2 gitu. Disuruh maksa masuk sampai ke dalam kotak penalti. Dia bukan tipe winger kayak gitu. Makanya kemudian kita nggak ngelihat ini nggak works kayaknya gitu. Jadi emang pemilihan pemain itu nggak nyambung sama sistem, nggak nyambung sama filosofi, identifikasi ini tim mau kayak apa gitu loh. Jadi banyak hal lah yang harus dibenahin sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya bahas soal Anthony juga kan pasti itu sekalian menjadi contoh bahwa Ten Hag akhirnya sadar, iya lagi nggak bisa main kayak Ajax. Anthony aja begini. Iya, gitu kalau misalkan lu main positional play kayak di Ajax, tapi kan positional play Ajax kan vertikal ya. Bagus tuh yang kayak gitu. Kalau kayak gitu mungkin Anthony bisa works gitu. Kalau misalkan lu paksa lu tolong deh giringin bola sampai dalam kotak penalti, enggak. Lo tau gak ada pemain Man United yang caps timnasnya lebih banyak daripada minute bermain Pelistri. di United. Ya Pelistri. Itu sama kayak Arhan tuh. Asis lagi. Caps timnasnya lebih banyak kemarin ya daripada lawan Fulham. di klub. Iya karena Dex pakai baju Denmark nih, kita main Denmark kali ya. Højlund nih. Højlund, apa yang membedakan Højlund di Champions League sama Premier League gitu? Gue agak banyak yang mempertanyakan gitu, Dex. Gue sebagai pemerhati FPL, gue kan lihat statistiknya kan ya. Statistik XG, dia shoot on target, terus juga shoot inside the box, itu tuh menurut gue statistik yang menggambarkan penyerang ini tuh bisa diandalkan gak sih buat mencetak gol gitu. Gue ngelihat kesamaan itu terjadi di Højlund. Selain gol ya, statistik itu semua pokoknya shoot on target, shoot inside the box, XG itu ada kesamaan Højlund performanya di Liga Champions dan Premier League. Jadi gue ngerasa ini tuh cara mainnya udah sama, cara dia bergerak udah sama, cara dia bikin peluang udah sama, markasinya udah sama, cuman finishingnya yang beda ya berarti ya. Yang bedain berarti cuman lawan doang kan? Apakah lawan-lawan di Champions League itu beda sama Premier League? Maksudnya Premier League itu lebih susah berarti Højlund. Dan gue nggak yakin itu terjadi sih. Yang gue yakini adalah mentalitasnya sih sebenarnya. Højlund soalnya kalau di Eropa tuh mungkin dia lebih lebih nggak terbebani mungkin. Kalau di Premier League kan dia di dukungan Old Trafford sama dukungan dari lawannya juga, publik Inggris juga kan kayak nunggu mana lu gitu. Media berarti. Tapi kayaknya kemarin Jerry tuh ngasih stats lain lagi bahwa berapa menit nggak dapat creating, nggak dapat umpan. Gua agak lupa sih. Iya gitu kan. Di Højlund ya. Di Premier League dari rekan-rekannya sendiri berapa walaupun ratus menit. Dia sempat golin tapi Daniel Lear ya kalau nggak salah. Iya gitu. Karena gue ngeliat cara Man United feeding bola ke Højlund tuh kayak
dia tuh emang kayak tembok tinggi gitu loh. Jadi harus dipaksa wall pass, bola-bola atas gitu. Sementara sebenarnya kalau ngelihat ketika ngelawan City justru malah ball keeping dia tuh lebih bagus daripada Rashford. Jadi kalau misalkan main sebagai striker tunggal gitu battling lawan back lawan justru malah bisa dia gitu. Jadi gua ngerasa kayak kemarin kan ngeliat ya Dortmund Bayern ngeliat Kane dikasih bola gitu sama Musiala enak banget gitu, bola daerah tengah gitu samping gitu. Jarang gitu kayak Højlund tuh jarang. Betul, bukan cuma gitu. di lawan Dortmund ya, kemarin lawan Galatasaray juga Harry Kane lagi. Iya. Ya jadi itulah pembahasan kita, emang MU cukup panjang ya, tapi gimana dong? Problemnya banyak. Gue juga pengen dengar pendapatnya Rehan tadi, makanya gue tanya juga. Nah, tapi yang mau datang besok ya tanggal 10 November di Hari Pahlawan di Kota Pahlawan akan ada Piala Dunia Under 17 U17, gue nggak salah lagi nyebut. Ya, anak-anak nih. U70. Kemarin gue bilang U70. Piala Dunia U70. Ya bener dong sebenarnya kan. Ya bener. Iya. Semua Kan under Piala Dunia 17. gitu kan. Dan pembahasan lengkap per kota itu bisa dibahas di Counter Press. Ada 4 episode yang akan mengcover tentang Piala Dunia U17. Dan juga bukan cuma preview atau pratinjau per grup, tapi juga memang ada hal-hal lain yang lebih mendalam dan lebih spesifik. Seperti contohnya di episode 20 membahas tentang Surabaya dan kenapa timnas Indonesia mainnya di Surabaya, kayak gimana persiapan timnas kita, dan baru peta kekuatan grup A. Ini dibahasnya di episode 20, Ini bisa udah cek. naik ya? Udah naik juga ya? Udah naik pekan lalu. Oke, ini laga pertamanya tuh besok. Itu Indonesia lawan Ekuador. Gue sih yang inget, ya Afif kalau Ekuador didor. Kalau Indonesia menang Jangan tuh gitu dong. Ekuador didor. Indonesia alas ya gitu kali ya. Iya, kayaknya gue yang bawain, tapi gue nggak tahu ya. Udah di standbyin tapi belum tahu fixnya dapat pertandingan apa di hari Jumat gue. Episode 21 bahas Bandung. Kenapa sih Jalak Harupat bukan Gelora Bandung Lautan Api GBLA? Terus grup D itu ada Jepang, Poland, Senegal sama Argentina, itu grup neraka. Grup ketat mungkin kalau bahasa Rossi. Ya, Senegal Argentina juga bisa jadi jadwal gue, tapi masih nunggu kabar. Ada grup F dan juga harapan dan juga apakah ribut sepak bola Jerman bisa dimulai dari Under 17. Karena kan mereka dulu juga gitu kan. Sekali Euro 2000 pemain mudanya nih. Nah, kita akan lihat pemain-pemain muda Jerman yang udah mendarat di Bandung. Semoga mereka tidak jajan makanan gorengan ya. Seblak Batagor karena mantep kan kuliner Bandung, kue putu. Grup selanjutnya itu grup B, itu dibahas di episode 22. Bahas Solo ya, penyelenggara Solo di Stadion Manahan. Dan ini menjadi pertanyaan juga, apakah pemilihannya beraroma politis? Emang ada siapa di Solo, Dex? Ada siapa ya? Ada siapa ya? Solo ada jajanan. Gue dari Solo. Iya, enak ya makanan ya. Enak. Kalau nanya ada siapa di Solo itu dari stadionnya udah ketahuan tuh. Mana Han Solo? Star Wars. Where is Han Solo? Iya. Dari Solo mati kan Han Solo kan? Iya. Kadang-kadang pinter. Bagus. Yang dari Solo menuju nasional kan, seperti kuliner ya. Bahasa apa lagi? Pembinaan Spanyol yang bagus juga ya, adalah Fabrika versus La Masia dan persaingan di grup B. Dan juga episode 23 akan tayang Jumat malam ya, berarti Jumat malam, belum. Besok ya. Besok. Itu akan tayang tentang ibu kota kita. Tentang Jakarta, itu berarti C dan E ya? Iya, C dan E benar. Brasil Inggris ya. Waduh, ini lagunya Ceylon Seven berarti. Iya, tunggu aku di Jakarta. Tunggu aku di Jakarta ya. Kenapa ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, bukan cuma pembahasan grup C dan E, tapi juga kenapa kalau ada event internasional selalu di Jakarta dan ibu kota, ya kan? Terus juga di C kita akan ketemu Brasil versus Inggris, yang mana juga gue pas lihat yang itu kan yang di Trophy Experience waktu gue MC itu ada daftar pemain terbaiknya gitu. Nah pas Inggris sempat juara tuh Phil Foden ternyata ya. Phil Foden ya benar. Jadi jebolannya tuh banyak juga, David Silva, Totti. 2 juara terakhir kan berarti Brasil terus Inggris kan? Oh 2 iya. juara 17, Inggris juara di India ya. Iya. Ya ada banyak lah yang bisa kita lihat. Maksudnya mungkin sekarang kita belum tahu, tapi bisa jadi patokan kita main Football Manager. Ya, terus juga di Jakarta juga ada grup yang ini, yang perang apa? Oh iya, Youth Development. Betul. Prancis kan punya Clairefontaine, terus Korea punya ULIC, Liga Universitas, sama USA punya NCAA, itu di grup E tuh. Iya, jadi emang negara-negara yang
pengembangan pemain mudanya bagus ya. Nah ini kaitannya juga sama ini Football Manager. Mungkin kalau kita ngelihat siapa ntar yang bakal jadi the next Totti, the next David Silva, the next Phil Foden, Next Messi. masih lebih jauh. Yang lebih realistis adalah siapa next to buy untuk Football Manager. Karena ada banyak wonderkid kan. Ini pas banget pas rilisnya Football Manager 2024 juga ya. Mereka kemarin box to box juga bikin konten itu kan 40 wonderkid gitu. Ya. Gue sih kalau ngeliat itu ini dari belakang ya. Ada siapa di shortlist lo nih? Dari belakang tuh ada Tommy Sadford, kiper Inggris. Itu ternyata main di Ajax. Itu katanya bakal jadi bagus. Itu salah satu list wonderkid juga di Oke, FM Inggris. 2024. Terus dari back, ini pemain Spanyol banyak nih. Ada namanya Pau Kurbasi. Kubarsi itu pemain Barcelona B. Itu juga dipanggil ya jadi Pau panggil dia. Iya, ini menerusin Potores ya. Kalau Hector Ford, Hector Bellerin mungkin. Ya, bisa. Hector Ford akan seperti Ford ya ininya. Iya. Bertahannya seperti benteng gitu. Tapi Hector nambah bek kanan semua ya? Enggak ya? Iya, Bellerin. Hector Ford bek kanan ya benar. Barcelona Jonas B Hector juga. tuh bek gak sih? Bek. Jonas bukan. Hector bek sayap. Iya kan? Jerman kan? Iya. Makanya Hector tuh kayaknya sayap ya kayaknya. Kiri kalau salah. Bek kiri kalau dia ya. Bellerin kan kanan. Terus pemain Arsenal ada siapa tuh Jer? Miles Lewis Kelly dan juga ada satu lagi siapa namanya? Nwaneri. Nwaneri ya, dia akan Ini datang Lewis ke Kelly Indonesia. ya ini ya. Hah? Ya ini. Sekali ini. Ini musim lalu nih. Lewis Kelly tuh di Arsenal. Dia tuh apa sih DM ya posisinya? Itu pemain City ngapain sih? Iya kayak terbang gitu. Dia DM ya? Jarang loh Inggris punya DM. bagus. Jarang. Tapi kan ya biasanya berakhirnya Calvin Phillips. Atau Declan Rice kita nggak tahu ya. Terus juga di siapa Jerman lagi? ada Hasan Odraogo. Ini juga di FM nih potensial ability-nya katanya bagus nih. Oke. Potensial ability itu sampai 150 kan ya? Dia tuh 120-120an gitu loh. Ya. 120 sampai 130-an ini main di Schalke, ini CM dia, central midfielder. Terus juga ada Ryunosuke Sato, bukan satu ya, ini gue nulisnya satu di sini. Pemain Jepang itu main di FC Tokyo, main CM nih yang nomor 10 ya. Dia kapten kalau nggak salah. Jadi itu bisa dilihat juga nanti di Piala Dunia 17. Yang paling jago dari daftar semua pemain di FM itu namanya Estevao Willian. Nah. Itu pemain Brasil. Estevao Willian itu Palmeiras, ini dia central attacking midfielder. Ini juga bakal main di Piala Dunia 17 di Indonesia. Ada Loran juga pemain Brasil, sayap kanan main di Flamengo. Terus pemain Prancis ada Yanis Issoufou, sayap kiri dari Montpellier. Terus ini pemain yang gue suka namanya nih, KUA namanya. KUA Elias. Kenapa lu suka lu mau nikah lagi? Enggak. Hah? KUA Elias. Enggak, kenapa lu Dia suka? penyerang dari Flamengo. Nggak jelas. Ya bagusnya buat gimmick. Ya udah, itu apa itu N ya? Lagunya N ya, kita belum tahu tuh apa ya. Ya, N itu apa ya? Nikah. Iya bener. Mau nikah di KUA saja. Dex lu ngebecandain nama orang, lu gak tahu kan nama lu Dex itu jadi ini apa tokoh Satria Baja Hitam tau gak? Iya. Jadi Satria Baja Hitam RX Iya, diadaptasi di Pangeran Amrik Dex. namanya Pangeran Dex. Iya, sama bahan bakar lu. Iya, Pertamina. Dan ini sebenarnya yang paling familiar pasti ya Familiar menurut ini, gua paling karena udah cetak familiar. gol yaitu Mark Guy. Guyu. Ya anak UI nih, gak UIU. Oh iya, Ini UI. Guyu. Bercanda. Nggak, tapi udah golin kan? Udah Udah golin golin. kemarin di Liga Spanyol dan iya makanya kita seru banget untuk nonton Piala Dunia Under 17 ini. Sebenarnya yang ditunggu Lamine Yamal cuman gak dipanggil dia. Jadi fokus apa? Jangan-jangan dipanggil. Nggak mungkin nggak sih dia nggak dipanggil? Mungkin Kayaknya enggak dipanggil deh. Kayak Endrick aja, Endrick juga banyak ditunggu. Cuman Tapi nggak dipanggil mau. sama timnas Nggak senior boleh. justru. Kamu sudah saatnya jadi senior, bukan jadi U17 lagi. Dia bilang. Oh, Padahal tapi Yamal juga senior. mungkin senior kali ya? Yamal udah Dia. dipanggil di senior. Udah Jadi dipanggil. udah nggak, ya udah 17 Ya, nggak perlu lah. Guyu udah belum ya? Gue lupa deh. Yamal sih udah Guyu belum kayaknya deh. Oke, tapi pasti kan pertanyaan orang-orang kalau soal 17 ini kan soal Indonesia pastilah. Bagaimana peluang Indonesia nih? Karena kita masih agak nggak tahu nih bagaimana progres dan persiapannya gitu misalnya yang awam ya gitu. Gimana peluang Indonesia untuk melangkah di Piala Dunia ini? Apakah bisa tembus 3 besar mungkin? Mereka tidak akan melangkah, mereka akan berlari di lapangan. Waduh. Ini persiapan mereka Lari tadi terbang fotonya. seperti Garuda. Fotonya itu tadi di Jerman ya. Jadi memang Ya. timnya mempersiapkan diri di Jerman emang lawan klub-klub sih, bukan lawan negara-negara ya. Ya. Itu hasilnya dinilainya positif sama PSSI gitu. Cuman gua ngelihatnya sendiri untuk di grup ini tuh sebenarnya
Indonesia beruntung karena masuknya pot 1 ya, karena tuan rumah ya. Lawan terberat Indonesia di pertandingan pertama Ekuador. Gue sih pengen lihat dulu lawan Ekuador kayak gimana. Soalnya abis itu lawan Panama sama Maroko, gue yakin ya kalau lawan Ekuador bisa, lawan Panama sama apa namanya Maroko bisa melaju. Apalagi kita kalau lihat kan Piala Dunia kan 6 grup ya, 6 grup. Ini kan 24 tim, abis itu 16 besar. Artinya ada peringkat ketiga terbaik yang lolos gitu. 4 dari 6 peringkat ketiga terbaik bisa lolos. Nah Indonesia menurut gua ya seenggaknya berpeluang sampai situ. Kalau untuk melaju lebih jauh lagi, sebenarnya gua pengen sih ngeliat kalau Indonesia bisa sampai semifinal, meskipun itu agak berat ya. Cuman kalau bilang percaya apa enggak, ya terahnya tuan rumah aja sih menurut gua. Mungkin bisa terjadi gitu. Persiapan Indonesia memang gak sempurna karena kan tadinya kan kita udah siap-siap U20 ini secara tim ya, bukan secara fasilitas ya. Kita udah siap-siap U20, timnya udah diracik, ternyata nggak jadi. U17 juga dadakan, gantiin Peru kan. Gua ngerasa ya dengan persiapan pendek kayak gini, memang harapannya seharusnya nggak ini sih, nggak tinggi-tinggi. Cuman gue ngeliat kalau lihat persiapan lihat status sebagai tuan rumah, ya bolehlah berharap buat Indonesia. Dan mau bagaimanapun ini adalah event yang kita adakan gitu kan, maksudnya sebagai tuan rumah gitu. Tapi kita harus rayakan, akan ada di 4 kota, di Jakarta, Surabaya, Bandung dan juga Solo. Jadi nggak ada salahnya untuk datang ya. Jakarta bisa ke JIS, kemudian Solo Manahan, terus Jalak Harupat dan juga mana gue belum bilang. Manahan Solo, Gelora Bung Tomo. Surabaya, dan ada timnas Indonesia juga di sana. Dan kalau lu pengen datang ke sana gitu ya untuk menjadi saksi dan juga bagian dari sejarah kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dulu sebelum tuan rumah senior nanti kalau ada yang ngajak bidding. 12 tahun lagi paling enggak. 12 tahun setelah 2034. Iya. Benar. Ya siapa tahu kan, kita pelan-pelan dulu. Nanti kan U20 boleh gitu kan. Akses di fifa.com/tickets atau www.tickets-u17worldcup.com/matches. Pilih FIFA U17 World Cup Indonesia 2023, terus langsung klik buy now. Ada pilihannya stage-nya dan juga kotanya. Jadi pertandingan ada stage, ada kota. Itu secara spesifik ya. Bisa lo pilih langsung, ini seperti yang ditulis di sini. Cara untuk belinya. Ada one day ticket pass untuk 2 pertandingan. Jadi akan ada pertandingan jam 4 sama jam 7. Jadi bisa sekalian terusan gitu. Iya, tiket terusan. Ya buat pengunjung reguler dan juga family package untuk yang nonton sama keluarga. Jadi lu bisa pilih pertandingannya, bisa pilih yang seharian juga. Jadi kita tetap ramaikan pastinya ya. Karena kan kita jadi tuan rumah nih dalam tahun ini tuh setahun 2 kali kan. Kemarin sempat FIBA, Indonesia Arena, sekarang kita U17 jadi harus kita support. Lo udah beli belum? Gue sih udah beli buat di Jalak Harupat di pertandingan menarik. Hari Sabtu. Ya mungkin gue JIS ya. Iya. Di JIS soalnya ada Brasil Inggris yang seru. Cuman Brasil Inggris tuh mainnya di match day ketiga di hari Jumat depan. Nah, itu yang seru. Soalnya kan kalau Brasil Inggris kan perdebatannya kan home of football Inggris lawan negaranya sepak bola, football nation Brasil gitu. Apalagi tadi ya 2 kompetisi terakhir kan juaranya mereka. Terus juga 2 tim sisanya di grup itu, Kaledonia Baru sama Iran kayak. Oke, kita nonton Brasil Inggris saja. Tim Indonesia main dan Brasil Inggris. Kaledonia sama Iran. Oke. Ya kita kan nggak tahu, siapa tahu dari negara tersebut ada. Jadi 2 wakil OFC menarik ya, namanya sama-sama New Zealand sama New Caledonia gitu. Mikirnya ini dijauh-jauhin. Tapi selain itu juga di akhir pekan ada big match. Ya gue nggak tahu sih ini big match apa enggak. Chelsea lawan City. Tapi Chelsea kan menyulitkan tim-tim papan atas. Arsenal imbang, Spurs kalah. Jangan-jangan City kalah. Gimana Han lu ngeliatnya? City lawan Chelsea. Sebenarnya amin sih City kalah karena kan ya title contender ya. Betul. Iya, salah satu kalau misalnya Chelsea. Kalau dari masih fans Arsenal ya, kita lagi meluk fans Arsenal, kita harap Chelsea menang. Kayak kemarin kan gue nge-tweet kan, gue harap Chelsea menang, Cole Palmer gol assist. Gue tulis spesifik untuk kebutuhan FPL. Ternyata terjadi beneran. Bahkan fans Chelsea gak usah harap bang. Kayak Indonesia turun salju tapi di Snow Bay gitu. Padahal ternyata menang 4-1. Mana kita tahu. Ya kita bisa berharap gitu ya. Sebenarnya City tuh jadi peluang ada aja ya. Peluang pasti ada. City tuh lagi, gue lihat banyak liputannya tuh lagi John Stones cedera ya. Maksudnya kayak katanya Pep Guardiola belum bisa meng-cover itu dari awal musim sampai sekarang. Lo setuju nggak lihat itu apa sebenarnya? Ya baik-baik aja tuh City. Sebenarnya kalau misalnya hilang Johnson sih emang kerasa banget. Karena emang nggak ada, kayak belum ada pemain yang bisa gantiin perannya dia yang dari center back naik ke tengah itu belum ada gitu. Jadi kalau misalnya emang
kehilangan John Stones tuh bakal kelihatan banget sih. Kelihatan kerasa ya emang. Sebenarnya tuh yang ini kayak paling kelihatan tuh ketika John Stones naik ke tengah terus kemudian Rodri mundur kan ke Ya. belakang. Nah, ketika John Stones giring bola pemain yang ada di posisi ini siapa yang bakal nutup nih kalau misalkan John Stones giring bola gitu kan, karena kalau misalkan yang back maju ntar biasanya tuh yang dari kiri atau dari kanan tuh half space masuk kosong kan. Makanya kemudian kalau lagi lawan derby Manchester tuh ada yang 1 lawan 2 tiba-tiba Betul, gitu kan, betul. back lawan 1 lawan 2 lawan pemain City gitu ya, kayak gitu-gitu pangkalnya dari John Stones sebenarnya kalau gue bilang. Iya, dan juga ada big match lain MU lawan Luton ya, kayaknya bakal Boy, seru bukan tuh. itu big match-nya. Pertandingan ini siapa tahu seru Ada yang kan. derby. Siapa tahu ketat. Kalau ini Lazio lawan Roma secara singkat aja. Ya, derby Apa yang Roma. bisa kita harapkan, bisa kita lihat? Ini sama-sama papan atas ya, lagi papan atas dua-duanya ya. Gimana? Kalau misalnya gue sendiri sebenarnya jarang nonton Serie A sih, jadi kayak nggak terlalu bisa komen banyak. Tapi kayaknya sekarang Akan ketat. ya mungkin levelnya nggak beda jauh sekarang Lazio sama Roma ya. Ya Roma juga naik turun ya permainannya kan. Ya kalau ngelihat sebenarnya kayak lu udah punya Romelu Lukaku terus permasalahan di depan itu masih ada gitu loh. Iya. Kalau AS Roma itu gua ngelihatnya ya Lazio sih yang agak gua kaget dropnya lebih parah Iya, iya, ketimbang musim kemarin. Karena kan gitu. bicara fans Serie A, kalau ada penalti Immobile golin kan. Biasanya gitu ya. Jadi kita akan lihat juga ada selain itu Stuttgart Dortmund, Copenhagen versus Brøndby, terus Leverkusen lawan Union Berlin dan juga Feyenoord lawan AZ Alkmaar, dan sisanya bisa dilihat di Instagram, Twitternya @box2boxbola. So jangan lupa subscribe and see you on the next episode.